Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian ada yang tidak masuk. Masuk semua ya. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Mungkin kalian ada yang tahu sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa memahami dan mengerti apa itu pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Dan agar kalian itu bisa menyebutkan ciri-cirinya dan macam-macamnya pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Dan kalian bisa memahami atau bisa menyebutkan kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Model pembelajaran hari ini Ibu akan memakai ceramah dan penugasan, karena di akhir pertemuan hari ini Ibu akan kasih kalian tugas ya. Materi hari ini yaitu pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Apa sih pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli? Mari kita simak. Pengertian pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dalam bentuk pasar. Ini hanya dapat satu penjual, sehingga praktis tidak ada pesaing atau kompetitor, sehingga penjual atau monopolis leluasa menguasai pasar sebagai penjual tunggal. Monopolis bisa dapat meraih keuntungan yang lebih normal. Itu yang dinamakan pasar monopoli. Macam-macamnya pasar monopoli. Alamiah. Alamiah itu muncul karena keadaan alam yang khas. Kalau yang undang-undang itu muncul karena memberlakukan kebijakan atau undang-undang. Itu terdiri dari monopoli negara, hak cipta, hak paten, dan hak merek. Kalau masyarakat itu muncul karena kepercayaan masyarakat. Kalau penguasaan teknologi dan tenaga ahli itu muncul karena menguasai teknologi dan tenaga ahli. Kalau kemampuan efisiensi itu muncul karena menghemat atau biaya produksi. Kalau penguasaan bahan baku itu muncul karena menguasai bahan baku. Itu yang disebutkan macam-macam pasar monopoli. Ciri-cirinya pasar monopoli. Terdapat satu penjual, harga ditentukan penjual atau monopoli, terus perusahaan lain sulit memasuki pasar, konsumen tidak bisa pindah walaupun rugi, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Itu ciri-ciri dari pasar monopoli. Terus kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli. Kebaikan, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Itu kebaikan dari pasar monopoli. Keburukannya itu adalah perusahaan lain sulit memasuki pasar, terus menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, terus jumlah produk tergantung monopolisnya, terus monopolis umumnya bertindak boros, timbul eksploitasi, terdapat pemilik faktor produksi dari pembeli atau konsumen. Itu keburukan dari pasar monopoli.
Nah, kita lanjut dengan pasar monopolistik. Monopolistik itu adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa tapi tidak sama. Pasar ini sering kita jumpai, buktinya sering kita jumpai swalayan, terus supermarket. Di sana kita akan menjumpai berbagai jenis dan merek, bentuk, dan hampir serupa tapi tidak sama. Itu pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik itu adalah jumlah penjual banyak tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Barang yang dijual berbeda corak, terus penjual atau produsen harus aktif beriklan, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar, mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga. Itu ciri-ciri pasar monopolistik. Kebaikan dan keburukan pasar monopolistik. Kebaikannya memberikan kebebasan memilih bagi pembeli, memberikan kepuasan lebih pada pembeli karena ada persaingan penjual. Perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Itu kebaikan dari pasar monopolistik. Keburukannya masih terdapat kemungkinan terjadi pemborosan biaya produksi bila dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Bagi perusahaan yang kecil, tingkat efisiensinya relatif rendah. Kurang efisiensinya perusahaan kecil menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen masih kecil. Itu keburukan dari pasar monopolistik. Kita lanjut dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik bangsa pasar terbesar atau price leaders. Itu disebut dengan pasar oligopoli. Ciri-cirinya terdapat beberapa penjual, terus barang yang dijual homogen atau beda corak, sulit dimasuki perusahaan baru, terus membutuhkan peran iklan, terdapat satu market leaders atau pemimpin besar, yang terakhir harga jual tidak mudah berubah. Itu adalah ciri-ciri pasar monopoli. Kalau macam-macam pasar oligopoli itu adalah ada oligopoli murni dan oligopoli diferensi. Kalau oligopoli murni itu menjual barang yang homogen, contohnya seperti pasar semen. Kalau oligopoli diferensial itu menjual barang yang berbeda corak, seperti pasar mobil, pasar sepeda motor. Itu yang disebut dengan oligopoli diferensial. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikannya itu memberikan kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual, adanya penerapan teknologi baru. Kalau keburukannya, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Terus bisa timbul keborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir itu bisa berkembang ke arah monopologi. Nah, apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna itu adalah penerimaan harga. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan perfect competition. Perfect competition itu adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan
produk yang dijual bersifat homogen. Itu yang disebut dengan persaingan sempurna. Ya. Mungkin dari kalian ada yang tidak paham dari materi hari ini. Paham semua ya? Ibu akan meminta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Silahkan maju. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Ibu akan meluruskan kesimpulan dari teman kalian. Pasar adalah suatu atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli, penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Pasar monopoli adalah pasar-pasar barang di mana hanya terdapat satu produsen dalam pasaran. Kalau pasar monopolistik itu adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak. Kalau pasar oligopoli itu adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Itu kesimpulan dari Ibu ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas ya. Buka buku paketnya halaman 125. Itu dari nomor 1 sampai 5 itu dikerjakan, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya ya. Dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Mengerti? Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mempelajari pembelajaran pertemuan selanjutnya ya. Ibu tutup ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.